Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, sore hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian hadis qudsi, kelanjutan dari yang pernah saya sampaikan pada sekitar 2 minggu yang lalu. Hari ini saya akan membahas beberapa hadis. Dan untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa diikuti di layar, ya, di layar nanti bisa kelihatan. Kita mulai dari hadis yang ketiga. Dulu kita bahas 2 hadis, sekarang hadis yang ketiga. Haddatsani Abu Ghassan di bawah. Haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar ibn Uthman wa lafdhu li Abi Ghassan wa ibn al-Musanna qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham haddatsani abi an Qatadah an Mutarrif ibn Abdullah ibn Syahir an Iyad ibn Himar Majasyi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin fi khutbatihi anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dzata yaumin, pada suatu hari, fi khutbatihi, dalam khutbahnya. Apa kata beliau? Ala inna rabbi amaroni an u'allimakum. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkan aku an u'allimakum, untuk mengajarkan kepadamu ma jahiltum, apa yang kamu belum tahu, mimma 'allamani yaumi, apa yang diajarkan Allah padaku, yaumi, pada hariku ini, hadza, sekarang. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalu, semua harta yang aku berikan kepada seorang hamba itu pada asal mulanya adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi, dan sungguhnya aku menciptakan hambaku hunafa'a, condong pada kebenaran, kullahum, setiap orang dari mereka itu condong pada kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada manusia pada asalnya halal. Dan kemudian Allah juga menciptakan makhluknya manusia pada dasarnya adalah mencintai kebenaran, condong pada kebaikan, setiap orang dari mereka. Wa innahum atathumus syayatinu, tapi kemudian datang pada mereka syaitan-syaitan, fastalathum, lalu kemudian menyesatkan mereka, an dinihim, dari agama mereka. Datanglah kemudian syaitan atau iblis yang menggoda manusia sehingga mereka tersesat dari jalan agamanya. Kemudian wa harramat alaihim ma ahlaltu, dan syaitan-syaitan itu mengharamkan atas mereka ma ahlaltu, apa yang telah aku halalkan, lahum, bagi mereka. Wa amaratuhum an yusyriku bi, dan mereka, syaitan itu memerintahkan orang-orang muslim an yusyriku bi, untuk berbuat syirik padaku, malam unzila bihi sultana, apa sesuatu yang tidak ada alasan sama sekali,
tidak ada pegangan sama sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, asal mulanya manusia ini diberikan rezeki yang halal. Kemudian setan membisikkan, ya, sehingga mengakibatkan orang itu terjerumus. Dan demikian juga asal mulanya orang itu adalah sangat condong pada kebenaran, tapi setan menyesatkan mereka. Termasuk di sini setan itu adalah menghalalkan segala yang diharamkan Allah. Ya, sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan Allah. Kemudian setan mengarahkan manusia supaya mensyirikkan Allah, sesuatu yang tidak ada pegangannya sama sekali. Wa innallaha nazara ila ahlil ardi. Dan sesungguhnya Allah itu melihat kepada ahli bumi. Famaqqatahum, maka kemudian Allah memurkai mereka, arbahum wa ajamahum, baik mereka yang berbangsa Arab maupun selain bangsa Arab, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sebagian kecil yang masih tersisa dari ahli kitab. Ini gambaran masyarakat di masa jahiliyah, Bapak sekalian. Allah memandang manusia hambanya di dunia semuanya kelompok jahiliyah, ya, sehingga Allah memurkai baik orang Arabnya maupun orang non Arab, kecuali beberapa gelintir orang dari kalangan ahli kitab, pengikut Nabi Isa yang masih tersisa, jumlahnya sedikit sekali. Wa qala innama ba'atsuka liabtaliyaka, sesungguhnya aku membangkitkan kau Muhammad untuk mengujimu. Wa abtaliyabika, dan aku teruji denganmu. Wa anzaltu alaika, dan aku turunkan padamu kitaban kitab. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi Muhammad untuk menguji Nabi Muhammad, dan langsung juga agamanya teruji. Dan aku turunkan pada kamu Muhammad kitaban, sebuah kitab, yakni Al-Quran, la yaghsiluhul ma, yang tidak akan buyar, hilang karena air. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, kamu membaca Quran itu baik di waktu tidur maupun berjaga, waktu jaga. Maksudnya para jemaah sekalian, Quran ini tidak akan bisa dirubah sampai kapanpun. Tidak lekang karena panas, tidak hancur karena hujan, tidak bisa apapun. Mengapa? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Karena itu sudah berabad-abad lamanya tidak pernah ada orang yang bisa merusak Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, pada sekitar tahun 76 pernah ada kesalahan menulis Al-Quran. Itu ada kelebihan alif di beberapa tempat. Misalnya lafaz lan faddu min haulik, itu ada lebih alifnya, la infaddu. Jadi kebalik artinya. Lan faddu min haulik, pasti mereka lari dari sisimu. Jadi mereka tidak lari dari sisimu. Itu ada 6 tempat, 8 tempat. La ilal jahim, ya, pasti ke neraka jahim, tulisannya la ilal jahim, tidak ke neraka jahim, terbalik sama sekali. Di 8 tempat para jemaah sekalian. Waktu itu kita kirim surat, Bapak, ke Departemen Agama. Ternyata surat yang kita menganggap awal itu, Pak, sudah numpuk dari berbagai tempat, termasuk dari tempat-tempat di Irian Jaya. Waktu itu Irian Jaya, sekarang Papua. Kirim surat mengenai ini. Ada kira-kira 1 juta Quran lebih, ditarik kembali, jadikan bubur kertas untuk bikin Quran lagi, untuk jilidnya aja, kulitnya. Jadi semua, maka tegaskan di sini, tidak akan rusak karena air atau karena hujan, dan selalu dibaca siang dan malam, atau dibaca waktu tidur maupun waktu berjaga. Maksudnya Quran itu adalah menjadi kitab yang kekal. Jadi para jamaah sekalian, ya, kita
membaca waktu, termasuk waktu kita tidur. Artinya petunjuk Quran itu akan tetap sampai pada kita. Kemudian wa innallaha amaroni, dan sungguhnya Allah memerintahkan aku, kata Nabi, an uharriqa Quraisy, aku untuk membakar orang-orang Quraisy. Fakultu Rabbi idza yaslaghu ra'si fayad'uhu hubzatan. Wahai Tuhanku, bagaimana kalau sekiranya orang-orang Quraisy itu membenturkan kepalaku dan mereka akan menyiksaku? Qala stahrijhum. Ke atas lagi kan. Apa namanya? Ke atas lagi terus. Ya. Kemudian apa? Usir mereka. Kama stakhrajuka, sebagaimana mereka mengusir kamu Muhammad. Jadi di sini perintah pada Nabi Muhammad mengusir orang-orang Quraisy. Mengapa orang Quraisy mengusir dia? Jelas sekali para jamaah sekalian, tidak ada yang sifatnya agresif, hanya membalas. Itu ajaran Islam. Jadi saya sering sampaikan bahwa Islam ini memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukannya. Seperti orang membenturkan bola ke tembok yang keras. Kalau lemparnya keras, kembalinya keras. Lemparnya pelan, kembalinya pelan. Itu Islam. Kalau orang memusuhi, ya terpaksa harus dilawan. Kalau tidak, enggak sama sekali. Jelas. Di sini tegaskan sekali tadi, istahrijuhum. Usir mereka. Kamastahrajuka, sebagaimana mereka mengusir kamu. Waghzuhum nughzika, dan perangi mereka. Aku akan membantu untuk memerangi mereka. Wanfiq fasanunfiq, dan berinfaklah kamu, kami akan berikan rizki padamu sebagai pengganti infakmu. Alaika, padamu. Wab'ats jaishan, dan kirimlah tentara untuk memerangi orang musyrik Quraisy itu. Nab'ats khamsatan mithlahu, kami akan kirimkan 5 kali lipat dari yang kamu kirim. Jadi kalau Nabi Muhammad mengirim 1000, Allah kirimkan 5000. Waqatil biman ata'aka, dan perangilah mereka beserta orang-orang yang taat padamu. Man asoka, kepada orang-orang yang menentangmu. Inilah para jamaah sekalian firman Allah yang tercantum hadis qudsi yang kita baca sama-sama mengenai kehidupan Nabi besar Muhammad dan orang-orang Quraisy. Qala, kemudian berfirman, wa ahlul jannati salasatun, ahli surga itu ada 3. Pertama, zu sultanin muqsitun, seorang pemimpin, kepala negara atau raja yang adil, yang jujur, yang mendapat petunjuk. Ini ahli surga pertama, pemimpin yang adil, yang jujur, yang mengikuti petunjuk. Yang kedua, warajulun rahimun, seorang pria atau wanita yang rahim, pengasih, raqiqul qalbi, yang hatinya lembut, tidak kasar, tidak kaku, tidak bengis. Raqiqul qalb, hatinya lembut. Likulli dzi qurba, kepada setiap kaum kerabat. Wa muslimin, dan terhadap semua orang muslim. Jadi orang yang pengasih, hatinya lembut kepada setiap kerabat dan terhadap setiap muslim. Kemudian yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu 'iyalin,
seorang yang menjaga diri dari perbuatan yang tercela. Iffah itu orang yang menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela. Muta'affifun, dan terus berusaha untuk menjaga kesucian dirinya. Dzu iyalin, dan dia juga memiliki keluarga. Ini para jamaah sekalian, di sini ditegaskan salah satu orang yang terbaik juga adalah memiliki keluarga. Sebab nanti ada digambarkan hadis berikutnya bahwa ada orang yang saking pelitnya nggak mau berkeluarga, saking takutnya dia uangnya nanti dikasih untuk istri dan anaknya, dia nggak mau berkeluarga. Ada itu terselat. Qala, berfirman, wa ahlun nari khamsatun, ahli neraka ada 5. Siapa dia? Ad-dha'iful ladzi la zabra lahu, orang-orang lemah yang tidak memiliki akal yang sehat. Alladzina hum fikum taba'an, yaitu orang-orang yang menjadi umatmu, pengikutmu, la yabtahuna ahlan wala malan, yang mereka tidak mau berkeluarga dan tidak mau mencari harta. Miskin, malas, akalnya nggak cerdas, kemudian tidak mau berusaha dan tidak mau punya keluarga. Ya para jamaah sekalian, itu kan berat. Ya, ini. Yang kedua, wal kha'inu, orang yang berkhianat. Alladzi la yakhfalahu tama'un, yaitu orang yang tidak tersembunyi lagi sikap kerakusannya. Berkhianat, kemudian rakusnya terang-terangan. Wa in daqqa, meskipun sedikit, illa khanahu, meskipun ada kesempatan sedikit sekali dia berkhianat. Apalagi dikasih kesempatan besar atau dikasih kepercayaan besar, dikasih kepercayaan yang kecil, dia berkhianat. Itu yang kedua, ahli neraka yang kedua. Yang ketiga, warajulun la yusbihu wala yumsi, yang tidak pagi atau sore, illa wa huwa yukhadi'uka, kecuali dia itu selalu menipumu, an ahlika, dari keluargamu, wa malika, dan hartamu. Jadi orang-orang yang terus-menerus, ya, pagi dan sore menipu Nabi, keluarga Nabi, pengikut Nabi, dan harta Nabi, keluarga Nabi, termasuk harta kaum muslimin. Para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu, mengapa di sini orang itu terus-menerus menipu Nabi, ya, dan para sahabatnya? Ini sering ditekankan dengan sifat orang munafik. Ya, para jamaah sekalian, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan pada orang-orang munafik, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, apa jawabnya? Innama nahnu muslihun, kami ini orang-orang yang berbuat baik. Jadi dia perasaannya selalu berbuat baik, padahal merusak. Banyak di antara kita orang-orang yang merusak tapi merasanya berbuat baik. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah aku beritakan kepada kamu sekalian, bil ahsarina a'mala, dengan orang yang paling merugi perbuatannya, amalnya, aktivitasnya. Apa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat, ya, kegiatannya di dunia. Wahum yahsabun, tapi mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka itu berbuat baik. Nah, ini banyak sekali
Maka dijawab oleh Quran, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari, tidak merasakan bahwa dia berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan pada mereka, berimanlah kamu sekalian, ay kama amana ashabun nabi, sebagaimana berimannya para sahabat Nabi, mereka mengatakan, akankah aku beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh, as-sufaha. Jadi mereka menganggap pengikut para nabi itu bodoh. Siapa yang bodoh sebetulnya? Kenapa mereka menganggap bodoh? Kata orang-orang munafik bahwa, Pak, ini orang mengikut nabi itu bodoh. Mengapa? Mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya untuk, dia ambil contoh tuh, lihat Abu Bakar katanya, orang sebetulnya kaya raya, tinggal menikmati hartanya, ikut Muhammad sampai hijrah sampai ke sini, dikejar-kejar katanya. Nah itu cara pandangnya ini yang salah mereka. Sama mereka katakan, orang-orang Madinah juga kaum Ansor bodoh sekali. Kenapa dia mau menerima imigran Mekah, dikasih rumah lagi, dikasih ini lagi? Apa itu enggak bodoh katanya? Nah ini mereka. Nah cara pandangnya yang keliru. Maka dikatakan, ala innahum sufaha, kata Allah. Tidak demikian. Sesungguhnya mereka itulah yang tergolong orang-orang bodoh. Apa tapi? Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui. Al-Ghazali membagi manusia dalam 4 bagian, loh. Yang pertama, al-alim yadri bi annahu alim. Apa komentar beliau? Fattabi'hu, seorang alim yang menyadari bahwa dia berilmu, dia alim, maka dia amalkan ilmunya dan diajarkan pada orang lain. Fattabi'hu, ikutilah dia, kata beliau. Yang kedua, al-alim la yadri bi annahu alim. Orang yang berilmu tapi dia enggak sadar bahwa dia berilmu. Fahuwa ghafil, ini orang lalai. Kata Al-Ghazali, fantabih, ingatkan dia supaya dia enggak lalai bahwa dia punya ilmu, harus diamalkan ilmunya dan diajarkan orang lain. Yang ketiga, al-jahil la yadri bi annahu jahil. Yang ketiga, al-jahil yadri bi annahu jahil. Orang-orang bodoh yang menyadari kebodohannya, maka dia belajar. Fa'alimhu, berikan dia pelajaran, kata Al-Ghazali. Ya, orang bodoh yang sadar dia bodoh, maka dia mau belajar, mau dikasih saran orang lain, mau juga kasih petunjuk orang lain. Yang keempat, yang paling berat adalah al-jahil la yadri bi annahu jahil. Orang-orang bodoh yang tidak menyadari kebodohannya. Kata beliau, wahia wahuwa jahilun murakkab, itulah dia orang yang bodoh bertumpuk-tumpuk. Sama orang munafik tadi, ya, dia mengira orang lain itu bodoh, padahal kata Quran dialah yang bodoh, akan tapi mereka tidak merasakan. Apa kemudian mereka menipu tadi? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman seperti kamu. Kelihatannya taat, salatnya rajin. Jadi pada saat mereka kembali pada kelompok mereka sendiri, dia mengatakan, enggak, saya berjauh dengan mereka itu hanya untuk memperolok-olokkan saja. Jadi itulah orang mereka lakukan, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang ini, ya, yukhadi'uka, mereka, dia itu selalu menipumu, an ahlika, dari ahlimu, wa malika, dan harta. Itu baru 3. Dalam keterangan hadis lain, wa zakarul buhlu abil kadhibu, yang keempat itu orang yang bakhil atau pendusta.
Itu yang disebut ahli neraka. Orang yang kikir, ya luar biasa kikirnya. Orang seperti ini dilaknat semua orang, Pak. Ya. Sudah tahu kalau kita naik bajai dari sini ke Serumput itu orang bayar ya paling enggak 10.000 lah. Dia nawar itu, Bang 500 bang. Kira gimana itu? Naik dia 1.000. Wah. Ini dilaknati semua orang. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita memberikan lebih, didoakan orang itu, Pak. Anda menawar bajai 10.000, Anda beri lebihan 12.000, 15.000. Wah, dia bahagia sekali. Dia akan berdoa untuk kita. Dia cerita kepada keluarganya, nah kami ada penumpang, kasih lebih. Tapi kalau yang pelit tadi, Pak, wah itu dilaknat itu. Pada jamaah sekalian, mari katakan al-bakhilu aduwwullah. Bakhil itu adalah musuh Allah. Nah, kemudian al-kadhib kadhib atau orang pendusta itu termasuk ahlun nar. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang kelima adalah wasyinzirul fahash. Orang-orang yang tidak berakhlak dan bersikap zalim. Tidak akhlaknya enggak ada, sikapnya zalim. Itu para jamaah sekalian. Ini hadis rawahu Muslim, Imam Muslim sahih. Hadis berikutnya, ya. Wa haddatsani Abu Ammar ya. Di atasnya lagi, bawah lagi. Ya. Wa haddatsani Abu Ammar Husain bin Huraits haddatsana al-Fadl bin Musa anil Husain an Matarin haddatsani Qatadatu an Mutarrif ibni Abdullah ibni Sikhir an Iyad ibni Himarin akhi Bani Mujashir qala qama fina Rasulullah SAW. Mereka berkata, qama berdiri fina pada kami Rasulullah SAW zata yaumin pada suatu hari khatiban sebagai khatib. Jadi Nabi berdiri di depan para sahabat sebagai khatib. Faqala, kemudian beliau bersabda, innallaha amaroni wasaqal haditha bimithli hadithi Hisham an Qatadah wa zadahu fihi. Jadi Nabi menyebutkan hadis di atas tadi. Tapi kemudian Hisham an Qatadah zada fi, menambah, wa innallaha auha ilayya. Ada tambahan di dalam versi lain, wa innallaha auha ilayya, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadhu'u, agar kamu semua bersikap rendah diri, rendah hati. Diperintahkan, kata Nabi, kami ini supaya rendah hati. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, sehingga seorang tidak menyombongkan diri terhadap orang yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak menzalimi seseorang terhadap seorang yang lain. Kalau kita masing-masing saling tawadhu, tidak akan ada yang menyombongkan diri satu dengan yang lain. Maka tidak ada yang sombong dan tidak ada yang disombongi. Kemudian juga tidak akan berbuat zalim dan tidak ada yang dizalimi. Kemudian waqala fi hadithi, dan berkata dalam hadisnya, wa hum fikum tab'an la yabghuna ahlan wala mala. Wa hum fikum tab'an, mereka itu adalah pengikutmu, wala yabghuna ahlan wala malan, tapi dia tidak mau berkeluarga, wala malan, dan tidak mau berusaha mencari rezeki. Faqultu fayakunu dzalik ya Aba Abdillah,
Maka aku berkata, apakah itu terjadi di masa jahiliyah wahai Abdullah? Qala na'am. Iya katanya. Wallahi, kata Abu Abdullah. Ya, ini melihat peristiwa di masa jahiliyah itu sangat keji sekali. Laqad adraktuhum fil jahiliyati. Saya telah jumpai mereka di masa jahiliyah. Wa innar rajula la yar'a 'alal hayy, sehingga ada seorang anak, ya, seorang laki-laki la yar'a 'alal hayy, yang kerjaannya itu menggembala ternak, ma bihi illa walidatuhum, di kampung itu tidak ada selain ibunya, yata'uha, kemudian dia itu menzinai ibunya. Inilah kekejian di masa jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, para jemaah sekalian, dari sini kita lihat bahwa orang-orang yang tidak mau berusaha untuk menghidupi keluarganya itu adalah sangat tercela dalam pandangan agama. Maka wajib bagi kita untuk berusaha maksimal untuk menghidupi keluarga kita. Ya, bahkan diperintahkan kita supaya ada kelebihan-kelebihan sehingga bisa membantu orang lain atau berinfak untuk kebesaran agama kita. Ini riwayat Imam Muslim pada nomor 7389, ya, nomornya 7389. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat kerusakan moral dan akhlak manusia-manusia yang sekarang ini, maaf Bapak dan Ibu, ya, ada perkosaan, ada itu adalah pengulangan dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah terjadi, ya, hal-hal yang sangat kotor, yang sangat rusak. Lalu kemudian dibangkitkan Nabi Muhammad mengantarkan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain menjadi manusia yang sangat baik, manusia yang beradab, manusia yang memiliki peradaban yang luhur. Nah, tapi kemudian ketika orang mulai meninggalkan ajaran agama lagi, kembali, ya, mereka ke masa jahiliyah. Maka digambarkan bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dianggap asing. Waktu Islam datang dianggap asing, Pak. Aneh, umumnya orang menyembah berhala, ini nggak boleh menyembah berhala. Menyembah Tuhan yang dilihat nggak bisa, itu kata mereka aneh, itu orang jahiliyah. Oh, Muhammad ini aneh ini ajarannya. Kalau Tuhan kita kan bisa dilihat, bisa dipegang. Nah, Tuhannya Muhammad kok dilihat nggak bisa? Ini apa ini? Itu pertama kalinya. Kemudian mereka biasa berjudi, Islam datang melarang judi. Wah, asing sekali. Mereka biasa berzina, Islam datang melarang zina. Aneh, asing. Nah, kemudian dia tidak asing lagi menjadi kehidupan sehari-hari berbagai bangsa di dunia. Ya, hampir separuh penduduk dunia atau mungkin sepertiga penduduk dunia Muslim, nggak asing. Tapi apa kata hadis Nabi tadi? Dia akan kembali menjadi asing lagi. Ajaran agama ini kembali menjadi asing lagi. Yang kita jumpai sekarang, Bapak, banyak orang yang memegang teguh agamanya dianggap aneh. Orang jujur kira-kira dianggap aneh nggak, Pak? Di kantor-kantor kita orang jujur aneh, ya, orang anggaran harus selesai kok ini kok nggak diselesaikan, dikembalikan gitu. Wah, aneh itu, Pak, ya, anggaran sekian dikembalikan, aneh. Jadi bagaimana caranya? Harus habis, ya. Nah, ini gambaran-gambaran banyak terjadi. Yang menjadi aneh lagi agama ini apa? Kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh oleh masyarakatnya karena dia memegang teguh ajaran agama. Bahkan Nabi gambarkan nanti di suatu masa orang memegang ajaran agama itu kal qabid alal jamal, seperti orang yang memegang bara api, ya, panas. Tapi dijamin oleh Nabi dalam keadaan apapun pasti ada orang-orang muslim
yang yatamassakuna fiddin, berpegang teguh pada agamanya luar biasa, tidak pernah dilepaskan. Sehingga kata Nabi mereka itu sampai memakan akar-akar pohon. Dikucilkan oleh orang lain, Bapak dan Ibu sekalian, ya, diblokir sehingga dia nggak bisa bergaul. Tapi orang itu tetap bertahan memegang agama, kata Nabi, sampai orang itu memakan akar-akar pohon untuk bisa bertahan hidup. Tetap ada. Nah, inilah yang ya digambarkan al-ghuraba tadi, orang-orang yang dianggap asing oleh umatnya padahal dia orang yang benar. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Suwaid bin Nasr akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Laits bin Sa'd. Jadi nama-nama orangnya enggak saya terjemahkan lagi. Haddatsani Amir bin Yahya an Abi Abdurrahman al-Ma'afiri thumma al-Hubuli qala sami'tu Abdullah ibn Umar ibn al-As yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayukhallisu rajulan. Jadi yang saya kasih baris agak tebal itu, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Sesungguhnya Allah akan memurnikan atau mensucikan seorang min ummati dari umatku ala ru'usil khalaiki, di atas kepala-kepala para makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kemudian apa? Fayasturu alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan. Kemudian di hari kiamat itu orang yang disucikan oleh Allah tadi, para jamaah sekalian, dihadapkan oleh Allah dengan catatan amalnya. Ya. Apa kata hadis ini? Ya. Dihadapkan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan itu apa? Min ummati ala ru'usya. Setiap catatan itu apa? Sebutkan kullu sijilin mithlu maddal basar. Catatan satu lembar itu panjangnya sepanjang pandangan mata. Afwan, ini Ibu, catatan kita nanti ya dihadapkan pada kita, ini ada 99. Semua itu dari 99 itu satu catatan, satu lembar istilahnya, satu catatan ini maddal basar, sepanjang pandangan mata kita, jauh. Itu baru satu, padahal jumlahnya ada 99. Kemudian tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, atunkiru min hadza syai'an, katanya. Ditanya kita, apakah ada yang kamu tolak ini, catatan ini? Ada yang enggak benar? Apa ada catatan yang kamu tidak lakukan? Aw zalamaka katabani al-hafizun, katabati al-hafizun, atau mengkhianati kamu malaikat pencatat amal perbuatan kamu? Apakah Raqib dan Atid itu ya mengkhianati kamu? Nah, setelah ditanya orang itu, apakah ada kesalahan para malaikat pencatatku terhadap semua amal perbuatanmu? Orang tadi menjawab, la ya Rabbi, enggak ada. Semua tepat, enggak ada yang ya keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang tertinggal, dan tidak ada yang lebih. Para jamaah sekalian, kemudian apa? Itu ternyata bapak dan ibu-ibu amalnya itu banyak yang enggak bagus. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, bala innalaka indana hasanatan, tapi kamu ini masih ada kebaikan padaku.
Fa innahu la zulma 'alaika. Karena itu tidak ada kezaliman atasmu al-yauma, pada hari ini. Fatahruju bitaqatan. Dan Allah keluarkan secari kertas. Di catatan amal tadi kan buruk semua itu. 99 Pak. Yang satu jauh pandangan mata. Kemudian Allah keluarkan secari kertas. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kertas cari tadi dikeluarkan oleh Allah. Ini kebaikan kamu, kata Allah. Hanya sedikit sekali, yaitu berupa syahadat. Fa yaqulu hdur waznak. Coba bawa kemari timbanganmu, kata Tuhan. Disiapkan timbangan, Bapak Ibu sekalian. Fa yaqulu ya Rabbi ma hadzal bitaqah. Itu hamba tadi Pak sangat aneh, dia sangat tanya, Tuhanku, ini untuk apa secari kertas ini dibandingkan dengan 99 yang panjangnya sepanjang mata tadi, sepanjang pandangan mata? Untuk apa kertas ini? Artinya ma'ahadzi sijilat, dengan tulisan-tulisan yang catatannya sepanjang itu. 99 kali pandangan mata, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Faqala innaka la tudlamu. Allah berfirman, kamu tidak akan terzalimi, tidak akan teraniaya. Qala, berkata, fatudu'ul sijilatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Lalu kemudian ditimbang Bapak secari kertas yang syahadat tadi dengan catatan yang 99 tadi Pak, di neraca, daun neraca. Sebelah kanan ini secari kertas yang isinya syahadat, sebelah kiri catatan amal yang 99 tadi. Fatawasyatis sijilat, tiba-tiba catatan yang 99 yang enggak baik tadi pada zaman sekalian menjadi khaffat, ringan. Wasaqulatil bitaqatu, dan sebaliknya secari kertas itu berat timbangannya. Para jamaah sekalian, ternyata Bapak dan Ibu syahadat itu timbangannya berat sekali. Maka dikatakan oleh Allah, fala yasqulu ma'asmillahi syai'un. Tidak ada yang lebih berat timbangannya dari menyebutkan asma Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari timbangannya asma Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan para jamaah sekalian, sayukhallis, dibersihkan orang itu dengan kalimat syahadat. Luar biasa itu. Jadi kalimat syahadat luar biasa. Makanya tidak aneh kalau kalimat ini menentukan orang itu muslim atau enggak muslim dari syahadat itu. Ya. Pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Terjemahnya kita sudah tahu semua. Ya, ini para jamaah sekalian hadis qudsi. Lanjutkan sedikit lagi. Haddatsana Mahmud Hailan. Langsung saja kita masuk ke matan kalimatnya. Ahriju minan nari, qala Hisyam. Allah berfirman, ahriju minan nari, keluarkan dari api neraka, kata Tuhan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khairi, dan di dalam hatinya ada sedikit kebaikan, ma yazinu sya'iratan, meskipun kebaikannya itu seimbang dengan satu biji gandum. Bayangkan Bapak, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sedikit kebaikan sebesar biji gandum. Sya'iratan. Ahriju minan nari, keluarkan dari api neraka, kata Tuhan, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah,
wa kana fi qalbihi minal khair, dan di hatinya ada kebaikan, ma yazinu burratan, kebaikan yang setingkat dengan biji jagung. Biji jagung kebaikan. Kalau tadi sebiji gandum. Ahriju minan nari, keluarkan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, siapa la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khairi, yang dalam hatinya ada satu kebaikan, ma yazinu, apa yang seimbang, dzarratan, sebesar atau lebih kecil dari biji sawi, ya, yazinu dzarratan. Kalau dzurratan itu tadi biji gandum atau biji jagung, tapi kalau dzarrah, atom, partikel yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kebaikannya hanya ada segitu. Dengan ucapan la ilaha illallah, ahrijuh minan nar, keluarkan oleh Tuhan. Hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan yang sahih. Tirmizi nomor 2797, Imam Ahmad 131. Jadi luar biasa para jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah, ya, nggak boleh sembarangan. Maka ucapan itu harus kita sering lakukan. Kalau bapak dan ibu bisa habis sholat 100, ya, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak usah cepat-cepat bacanya, la ilaha. Kalau enggak 100, 41. Kalau enggak 41, 33. Kalau enggak 10. Enggak lagi 5. Pokoknya jangan tinggalkan kalimat, ya. Kalimat tahlil luar biasa ini. Ini hadisnya hasan sahih. Hadis berikutnya saya baca langsung matanya saja karena waktunya sudah sangat singkat sekali. Yaqulullah ahriju minan nar. Allah berfirman, keluarkanlah dari api neraka man zakaroni yauman aw khafani fi maqamin. Orang yang pernah mengingatku pada suatu hari. Orang yang pernah zikir mengingat aku pada suatu hari, atau dia takut pada azabku pada suatu tempat, keluarkan dari neraka. Ini hadis hasan gharib. Hadis gharib itu rawinya satu jalur. Baik, kita cukup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.